Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Sebanyak 32 tokoh agama dari berbagai denominasi gereja di Papua menemui Gubernur Papua Lukas NMB di kediaman pribadi Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura pada Selasa 4 Oktober 2022. Melalui keterangan tertulis, beberapa tokoh yang hadir menjelaskan maksud kedatangan ke rumah Lukas NMB yang saat ini terjerat kasus dugaan korupsi tersebut. Ketua Sinode GKI Tanah Papua, Andri Kusmofu, mengatakan kedatangannya untuk melihat kondisi sang gubernur secara langsung. Ia juga melihat Lukas NMB dalam keadaan sakit dan sedang menjalani perawatan dokter. Beliau dan 31 tokoh agama lainnya berharap Lukas dapat berobat ke Singapura. Akan tetapi, kata Andrikus, sang gubernur sudah menyampaikan bahwa ia sudah dilarang berobat ke Singapura. Menurutnya, para pemimpin gereja di Papua ingin mengetahui kondisi Lukas NMB yang sebenarnya. Saat ini, kata dia, banyak isu yang beredar terkait kondisi Lukas. Sementara Ketua Umum PGGP Provinsi Papua Hiskia Rolo mengatakan, demonstrasi gereja belum memberikan pandangan dan pendapat tentang persoalan yang dihadapi oleh Gubernur Papua. Alasannya, demonstrasi gereja ingin bertemu dan mendengarkan keterangan Lukas secara langsung. Setelah pertemuan tersebut, demonstrasi gereja akan mengeluarkan pernyataan terkait kasus hukum yang dihadapi Lukas NMB, sebab masalah itu dianggap mempengaruhi banyak aspek kehidupan di Papua. Sebelumnya, Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah sejak 5 September 2022. Selain dicekal ke luar negeri, beberapa rekening sebesar 71 miliar rupiah yang diduga terkait dengan Lukas NMB telah diblokir oleh PPATK. KPK telah memanggil Lukas NMB sebagai tersangka pada 12 September, tetapi Gubernur Papua itu tidak hadir karena sakit. Kemudian KPK telah mengirim surat panggilan kedua kepada Lukas NMB untuk diperiksa di Gedung Merah Putih, Jakarta pada 25 September 2022. Lukas kembali tak hadir karena alasan kesehatan. Pihak Lukas NMB juga sudah mengajukan permohonan agar KPK memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk berobat ke Singapura. Tokoh agama di Papua, Pendeta Albert Joko, meminta Lukas untuk proaktif bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk menyelesaikan masalah yang tengah ia hadapi. Pasalnya, hingga pemanggilan terakhir, Lukas kembali mangkir. Gubernur Papua itu diminta maju dengan berani menyatakan kebenaran. Apabila memang terbukti melakukan tindak korupsi, Lukas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Pendeta Albert, setiap pejabat negara, apapun agamanya, sudah melakukan sumpah jabatan pada saat ia dilantik. Maka dalam menjalankan pekerjaan dan melayani sesama, ia diajarkan untuk takut pada Tuhan. Sementara itu, tokoh pemuda Papua, Steve Mara, juga buka suara. Ia melihat penetapan Lukas NMB menjadi tersangka bisa menjadi momentum membuka celah untuk mengaudit dana otonomi khusus Papua sehingga lebih transparan. Sebab sejak tahun 2001 hingga 2022, pemerintah pusat sudah cukup banyak memberikan anggaran untuk membangun Papua menjadi lebih baik. Namun dalam kenyataannya, kondisi Papua saat ini masih berada di level bawah dengan angka kemiskinan yang tinggi. Hal serupa dikemukakan tokoh masyarakat Papua, Lambert P. Kikir. Mantan Panglima OPM ini menghimbau Gubernur Lukas NMB untuk patuh terhadap hukum. Menurut Lambert, masyarakat Papua harus mendukung sikap tegas pemerintah terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun, termasuk para pejabat. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.